Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami atau topik yang akan diberikan kepada kami dengan judul Hukum Diplomatik dan Konsuler. Nah, berikutnya saya akan terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok kami karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, di mana yang pertama ada Nadela Lailatul Cahya, kemudian berikutnya ada Yuni Areta Sidik, berikutnya ada Andita Hilmi Kirana, berikutnya ada Tarija Dwi Rahma, selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Syekh Kudus, selanjutnya ada Laila Anja, dan selanjutnya ada Muhammad Zaki ZF, kemudian ada Siti Salma Putri, kemudian ada Salma Nada Wilayati, kemudian ada Niken Putri Alicia, kemudian ada Hashwa, Sabrina, dan Dava Oktaviani. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materinya secara bergilir dari pemateri pertama hingga terakhir. Waktu dan layar saya persilahkan. Pengertian hukum diplomatik. Pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan atau mufakat bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum, kebiasaan internasional, dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Arti kata diplomasi sebenarnya belum ada keseragaman di antara para sarjana. Pengertian hukum diplomatik secara tradisional digunakan untuk merujuk norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Sumber-sumber hukum diplomatik. Jika membicarakan tentang sumber hukum diplomatik, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional, sehingga hukum diplomatik mempunyai sumber hukum yang sama seperti hukum internasional. Maka konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, perjanjian internasional, yang ketiganya termasuk sumber pokok dalam hukum diplomatik. Masih ada sumber lainnya yang bersifat subsidiar seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah. Khusus mengenai keputusan mahkamah ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu terhadap sesuatu kasus. Berikut bentuk-bentuk diplomatik baik yang memiliki sifat tetap maupun bersifat khusus atau sementara, yaitu 1. Akreditasi rangkap. Akreditasi rangkap adalah bila suatu negara pengirim menempatkan atau menugaskan seorang wakilnya untuk lebih dari satu negara penerima. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1961. Kedua, akreditasi bersama. Akreditasi bersama terjadi bila beberapa negara menempatkan orang yang sama sebagai kepala perwakilan mereka di suatu negara lain. Jadi, bisa dikatakan sebagai kebalikan dari akreditasi rangkap. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1961 dalam Pasal 5 Ayat 2 Konvensi Havana 1928. Ketiga, diplomasi ad hoc. Diplomasi ad hoc biasa disebut misi khusus, yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Misi-misi Khusus 1969. New York Convention on Special Missions 1969 menyatakan bahwa suatu negara dapat mengirim satu misi khusus ke negara lain dengan persetujuan bersama. Diplomasi ad hoc dapat dilakukan baik jika dua negara telah mempunyai hubungan diplomatik tetap maupun sementara.
Fungsi-fungsi perwakilan diplomatik. Menurut pasal 3 Konvensi Wina 1961 disebutkan sebagai berikut. Mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi di wilayah negara penerima, kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya. 3. Mempelajari dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya. Terakhir, meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Hubungan diplomatik dalam kaitannya dengan kepribadian atau personalitas internasional negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling penting. Namun, hanya negara berdaulat yang dapat menjadi subjek hukum internasional. Setelah suatu negara diakui sebagai subjek hukum internasional, seseorang berbicara tentang kepribadian internasional. Negara yang berkepribadian internasional adalah negara yang secara penuh dan eksklusif dapat melaksanakan kegiatan internasionalnya. Hak dan kewenangan untuk menjalin hubungan diplomatik merupakan salah satu konsekuensi dari pengakuan personalitas negara sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan hak untuk menjalin hubungan diplomatik juga merupakan bukti penerapan prinsip persamaan antar negara berdaulat dalam hukum internasional dan hubungan internasional. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Teori eksterioritas atau exteriority teori. Menurut teori ini, gedung perwakilan diplomatik itu dianggap berada di luar wilayah negara penerima atau dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Sehingga menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik menerima kekebalan dan keistimewaan itu adalah karena ia dianggap tidak berada di wilayah negara penerima. Maka dapat dikatakan bahwa kekebalan para diplomatik bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di negara akreditasi tentunya perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat. Para pejabat diplomatik memiliki hak keistimewaan pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa. Pengertian konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka, biasanya untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara didahului dengan pengiriman pejabat konsuler. Hubungan konsuler ini hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis, artinya hanya terbatas pada hal-hal yang bertujuan untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan, dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Seperti halnya dengan hubungan diplomatik, pembukaan hubungan konsuler juga dilakukan atas dasar kesepakatan dari negara-negara yang bersangkutan. Menurut Konvensi Wina 1963 pasal 7 mengenai hubungan konsuler menyebutkan bahwa suatu perwakilan konsuler yang berada di suatu negara bertugas untuk menjalankan fungsi konsuler. Hubungan diplomatik dan konsuler memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi, yaitu Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Fungsi-fungsi konsuler antara lain disebutkan dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler pada huruf A dan C, yaitu melindungi di dalam negara penerima kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu dan badan-badan hukum keduanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional, memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya dari negara pengirim.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003, fungsi konsuler sebagai berikut. 1. Perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. 2. Memberikan bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah negara penerima. 3. Meningkatkan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. 4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. 5. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal, perwakilan, komunikasi, dan persandian. 6. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional. Dalam Konvensi Wina tahun 1963 pasal 3 mengenai hubungan konsuler yang memiliki beberapa arti atau istilah lainnya. Konsular pos adalah suatu konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat, atau konsulat muda, atau perwakilan konsuler. Lalu konsuler distrik adalah wilayah yang ditetapkan atau ditunjuk untuk mana suatu pos konsuler melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya. Lalu yang selanjutnya ada Head of Consular Post, adalah seseorang yang diberi tugas bertindak di dalam kapasitasnya sebagai kepala pos konsuler. Lalu ada Consular Office, merupakan setiap orang pejabat konsuler termasuk kepala suatu pos konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melakukan fungsi-fungsi konsuler. Lalu yang terakhir ada Consular Employee, yaitu setiap orang yang bekerja di dalam pelayanan administratif atau teknis dari suatu pos konsuler. Member of Service Staff adalah setiap orang yang bekerja di dalam urusan intern suatu pos konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga, pejabat konsuler. Selanjutnya, Member of Consular Post adalah pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler. Selanjutnya ada lagi Members of Consular Staff, adalah pejabat-pejabat konsuler selain daripada kepala pos konsuler dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler. Selanjutnya, members of private staff adalah setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi seorang anggota pos konsuler. Selanjutnya adalah consular premise, itu adalah meliputi bangunan-bangunan atau bagian dari bangunan-bangunan atau gedung dan juga tanah yang mendukungnya tanpa memperhatikan pemiliknya dan dipergunakan secara khusus untuk tujuan-tujuan pos konsuler. Dan yang terakhir adalah consular archives, adalah meliputi semua naskah, dokumen, surat menyurat, buku, pita-pita atau kaset, dan daftar-daftar dari suatu pos konsuler, termasuk sandi-sandi, kartu-kartu indeks, dan setiap barang perabotan yang dimaksudkan untuk perlindungannya. Baik, fasilitas, keistimewaan, dan kekebalan konsuler. Kekebalan kantor konsuler. Kantor konsuler tidak boleh diganggu-gugat dan sama halnya dengan kantor diplomat, kantor konsuler tidak boleh dimasuki oleh para petugas negara tanpa seizin dari kepala penjabat konsuler. Kekebalan alat komunikasi dan kekebalan berkomunikasi. Diberikan kekebalan dalam berkomunikasi dan menggunakan alat-alat komunikasinya sendiri. Kekebalan pribadi penjabat konsuler mendapat perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas resminya. Kekebalan fisikal, kekebalan terhadap pungutan pajak bagi gedung-gedung yang digunakan penjabat konsuler. Pembebasan dari pembayaran pajak pribadi. Pembebasan dari pembayaran pajak pribadi di mana penjabat konsuler diberikan dari penggugat daerah setempat. Pembebasan bea masuk, di mana barang-barang yang diimpor oleh negara pengirim untuk kepentingan resmi konsuler
dibebaskan dari bea masuk. Selanjutnya, kesimpulan. Sekalipun telah banyak dihasilkan konvensi-konvensi internasional, resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang membahas tentang perlindungan diplomatik. Namun yang terpenting adalah ditaatinya konvensi itu oleh para pejabat negara. Masalah kekebalan dan pelonggaran diplomatik yang ada pada suatu perwakilan diplomatik adalah merupakan hal yang esensial dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antar bangsa dan negara. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap kelonggaran dan kekebalan diplomatik tidaklah semata-mata disebabkan oleh ketidaktegasan sanksi hukum internasional, hukum yang dapat bersifat memaksa untuk menaati kaidah-kaidah hukum internasional tersebut. Baik, teman-teman semua, itu dia yang dapat kami paparkan mengenai topik kita pada hari ini terkait dengan kekebalan hukum diplomatik dan konsuler. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kurangnya adalah kami dan lebihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pun ada lebihnya, maka tidak usah dikembalikan karena kami ikhlas. Sekian.